Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dia Astuti. Apa kabar semua teman-teman? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan berbagi materi pelajaran manajemen perkantoran, elemen pengelolaan kearsipan, konten pemusnahan arsip. Silakan simak dan tonton videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, mohon dukungannya terlebih dahulu untuk like, share, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, kita mulai pembelajaran pagi ini. Kita awali pembelajaran materi ini dengan pengertian pemusnahan arsip. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan pemusnahan arsip? Yang dimaksud dengan pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan arsip, baik secara fisik maupun informasinya secara total, karena sudah tidak memiliki nilai guna dan telah habis masa retensi atau masa simpannya. Pemusnahan arsip dilakukan sesuai dengan jadwal retensi arsip dalam kurung JRA serta prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk efisiensi, efektivitas, dan keamanan informasi. Dalam prosesnya, pemusnahan arsip ini dilakukan tidak dengan sembarangan, melainkan melalui tahapan penilaian oleh panitia khusus dan persetujuan dari pihak berwenang seperti Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD. Hal ini dilakukan untuk memastikan arsip yang dimusnahkan memang sudah tidak diperlukan lagi dan tidak ada larangan hukum. Syarat-syarat arsip yang bisa dimusnahkan. 1. Sudah tidak memiliki nilai guna baik secara operasional, administrasi, hukum, ataupun sejarah. 2. Arsip sudah melewati batas waktu atau masa retensinya sesuai JRA atau jadwal retensi arsip. 3. Tidak sedang dalam proses penyelesaian perkara atau sengketa. Dan yang keempat, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur atau langkah-langkah pemusnahan arsip. Langkah pertama yaitu melakukan pembentukan panitia penilai arsip. Kedua, penyeleksian arsip, yaitu dengan cara memisahkan arsip yang bernilai guna dan yang tidak. Ketiga, pembuatan daftar arsip usul musnah atau DAUM. Keempat, dilakukan penilaian oleh panitia serta mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kelima, pengajuan rekomendasi ke lembaga kearsipan yaitu ANRI atau LKD. Keenam, membuat penetapan arsip yang boleh dimusnahkan setelah ada persetujuan. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan pemusnahan secara fisik dengan cara penghancuran arsip atau dokumen tersebut. Nah, inilah prosedur atau langkah-langkah pemusnahan arsip. Metode pemusnahan arsip. Ada berbagai macam cara atau metode pemusnahan arsip yang biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga, baik itu instansi pemerintahan
ataupun lembaga atau perusahaan swasta. Adapun beberapa dari metode pemusnahan arsip tersebut antara lain adalah yang pertama, menggunakan penghancuran fisik. Metode ini dilakukan dengan cara menghancurkan arsip atau dokumen secara fisik dengan menggunakan mesin penghancur kertas atau lainnya. Metode ini sangat efektif untuk dokumen atau arsip-arsip kertas karena selain dapat dilakukan secara manual, bisa juga dengan menggunakan mesin. Yang kedua, dilakukan dengan pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar arsip atau dokumen yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan selanjutnya bisa dikubur dalam sebuah lubang. Tentu saja metode ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan lingkungan. Ketiga, penghapusan elektronik. Untuk metode yang satu ini adalah menghapus arsip digital secara permanen menggunakan software khusus, di mana metode ini sangat efektif untuk arsip digital. Yang keempat, peleburan. Metode meleburkan arsip yang terbuat dari bahan tertentu seperti plastik atau logam. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan cara pulping, yaitu pemusnahan dokumen dengan cara menjadikannya bubur kertas. Nah, teman-teman, demikianlah materi hari ini tentang cara pemusnahan arsip. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat, khususnya buat teman-teman dalam mempelajari dan memahami pengelolaan arsip dengan lebih efektif dan aman. Jangan lupa untuk selalu mengikuti prosedur pemusnahan arsip yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka arsip akan dapat terjaga keamanan dan privasi informasinya yang sangat penting. Nah, teman-teman, jika suka dengan materi ini atau ingin berbagi pengalaman tentang pemusnahan arsip, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.